Di era digital seperti sekarang, informasi datang dari berbagai arah. Kita bisa mendapatkan berita, pengetahuan, bahkan opini hanya dalam hitungan detik melalui internet dan media sosial. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua informasi itu benar? Banyak orang langsung percaya pada apa yang mereka lihat atau baca, tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Akibatnya, informasi yang salah dapat dengan mudah menyebar. Disinilah pentingnya berpikir kritis, smart, dan ilmiah. Berpikir kritis berarti kita mampu menganalisis informasi dengan logis. Berpikir smart berarti kita menggunakan pengetahuan dan strategi yang tepat dalam memahami suatu masalah. Sedangkan berpikir ilmiah berarti kita menggunakan data, fakta, dan metode yang sistematis. Dalam proses berpikir ini, terdapat beberapa tahapan penting yang membantu manusia memahami informasi dengan lebih baik. 3 di antaranya adalah cara kerja memori, eksplorasi data, klasifikasi data. Melalui ketiga proses ini, kita dapat memahami bagaimana manusia mengolah informasi hingga akhirnya menghasilkan keputusan yang tepat. Semua proses berpikir manusia dimulai dari satu hal yang sangat penting, yaitu memori. Memori adalah kemampuan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Tanpa memori, manusia tidak akan bisa belajar dari pengalaman, mengingat pelajaran, atau memahami informasi baru. Secara umum, cara kerja memori terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah encoding. Encoding adalah proses ketika otak menerima informasi dari lingkungan sekitar. Informasi tersebut bisa berasal dari apa yang kita lihat, dengar, baca, atau rasakan. Misalnya ketika seorang siswa membaca buku pelajaran, saat itu otak sedang mengubah informasi dari teks menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pikiran. Tahap kedua adalah storage atau penyimpanan. Pada tahap ini, informasi yang telah dipahami akan disimpan di dalam memori otak. Penyimpanan ini bisa bersifat sementara maupun jangka panjang. Contohnya, ketika kita mengingat nomor telepon seseorang hanya untuk beberapa menit, itu disebut memori jangka pendek. Namun, ketika kita mengingat pengalaman masa kecil atau pengetahuan yang dipelajari selama bertahun-tahun, itu disebut memori jangka panjang. Tahap ketiga adalah retrieval. Retrieval adalah proses ketika otak mengambil kembali informasi yang telah disimpan sebelumnya. Proses ini terjadi ketika kita menjawab pertanyaan, mengingat sesuatu, atau menggunakan pengetahuan yang pernah kita pelajari. Ketika proses ini berjalan dengan baik, maka kemampuan berpikir seseorang juga akan menjadi lebih efektif. Itulah sebabnya mengapa membaca, belajar, dan berdiskusi sangat penting. Semakin banyak informasi yang diproses oleh otak, semakin kuat pula kemampuan memori kita. Setelah informasi tersimpan di dalam memori, langkah berikutnya dalam berpikir ilmiah adalah eksplorasi data. Eksplorasi data adalah proses mencari, mengamati, dan memahami informasi secara lebih mendalam. Dalam dunia penelitian, eksplorasi data sangat penting karena membantu peneliti menemukan pola atau fakta yang sebelumnya tidak terlihat. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti yang ingin mengetahui kebiasaan membaca siswa di sebuah sekolah. Peneliti tersebut tidak hanya melihat satu data saja. Ia akan mengumpulkan berbagai informasi seperti jumlah buku yang dipinjam, jenis buku yang paling populer, dan waktu peminjaman yang paling sering terjadi. Kemudian, data tersebut dianalisis untuk menemukan hubungan atau pola tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, eksplorasi data juga bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya ketika kita membaca berita di internet. Daripada langsung percaya, kita bisa mencari informasi tambahan dari sumber lain.
kita juga bisa membandingkan beberapa pendapat berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Dengan melakukan eksplorasi data, kita tidak hanya menerima informasi secara pasif. Sebaliknya, kita menjadi lebih aktif dalam memahami dan menilai suatu informasi. Inilah salah satu ciri utama dari orang yang berpikir kritis. Setelah data dieksplorasi dan dianalisis, langkah berikutnya adalah klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu. Tujuannya adalah agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Misalnya dalam sebuah sistem perpustakaan, data biasanya dibagi menjadi beberapa kategori, seperti data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Dengan melakukan klasifikasi, kita dapat melihat hubungan antar data dengan lebih jelas. Klasifikasi juga membantu dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya jika sebuah perpustakaan mengetahui bahwa buku tertentu sangat sering dipinjam, maka perpustakaan dapat menambah jumlah buku tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, klasifikasi data sangat penting karena membantu peneliti memahami pola dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Berpikir kritis, smart, dan ilmiah merupakan kemampuan yang sangat penting di era informasi saat ini. Dengan memahami cara kerja memori, kita mengetahui bagaimana otak menyimpan pengetahuan. Melalui eksplorasi data, kita belajar mencari informasi secara lebih mendalam. Dan dengan klasifikasi data, kita dapat mengelompokkan informasi sehingga lebih mudah dianalisis. Ketiga proses ini membantu manusia membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan data. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis tidak hanya penting bagi peneliti atau ilmuwan, tetapi juga penting bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, kemampuan berpikir yang baik akan membantu kita menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan lebih bijaksana.